Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga, Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Kita kembali lagi disapa akan Renungan Firman, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yesus Kristus yang Maha Baik, kami naikkan pujian syukur dan terima kasih atas setiap hal yang boleh teralami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami masih lagi diizinkan untuk menikmati satu hari yang indah yang saat ini telah dipersiapkan oleh-Mu. Tapi sebelumnya kami menyadari ketika kami hendak memulai setiap aktivitas, kami membutuhkan tuntunan dan pedoman kehidupan dan penyemangat dalam hidup ini. Dan hal ini boleh kami dapat semata-mata akan firman Tuhan. Maka mampukanlah kami dengan Roh Kudus dan hikmat yang berasal daripada-Mu saja, sehingga kami boleh benar-benar mengarahkan dalam renungan singkat ini. Terima kasih banyak, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1, dan khusus untuk hari ini kita akan membaca bagian dengan ayat 23. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23, firman Tuhan tertulis demikian. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Yustus dan Matias. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur bersama ketika kita boleh menapaki satu hari yang baru lagi. Ini menjadi tanda bahwa kegagalan di hari kemarin jangan menyurutkan semangat kita di hari pemberian yang boleh Allah izinkan bagi kita. Pasti di antara para penonton maupun pendengar sekalian pernah melihat, mendengar, ataupun mengambil bagian dalam prosesi pengambilan keputusan atau dalam pemilihan. Dalam hal ini, bila mana kita memilih sesuatu atau seseorang, pasti kita punya kriteria-kriteria yang dalamnya, yang kita pikir, oh bila mana dia akan menduduki posisi tertentu, dia harus punya kriteria ini, dan ini. Bila mana dia mau menjadi pasangan saya, dia harus punya kriteria utama seperti ini. Ataupun bila mana kita mau mencari barang tertentu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, pasti kita harus punya kriteria yang sesuai juga. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada renungan hari sebelumnya kita dapat mendengar dan melihat bersama pada ayat 21 dan ayat 22, di mana juga dalam pengambilan keputusan siapa yang hendak menggantikan posisi kerasulan dari Yudas, ada kriteria-kriteria yang disampaikan, di mana kriteria itu merupakan kriteria yang sangat membantu bagi para rasul pada waktu itu, di mana dapat kita lihat bersama pada ayatnya yang ke-21, di mana jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang, berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dan dalam hal ini ternyata mulai dari baptisan Yohanes sampai di mana Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami. Nah, ternyata ada kriteria yang diharuskan bagi mereka yang dalam hal ini hendak menggantikan posisi kerasulan dari Yudas. Dari kriteria-kriteria yang telah disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya, ternyata dapat kita lihat bahwa menarik bersama bahwa apa yang menjadi kriteria dari para rasul-rasul pada waktu itu adalah mereka yang punya karakter dan sifat yang setia dan tekun dalam hal mengikut Kristus Yesus. Orang-orang yang tekun, setia, selalu menjalankan kewajiban mereka dalam kedudukan yang rendah adalah orang yang paling pantas diangkat untuk menjabat suatu kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka akan dipercayakan pada perkara-perkara yang besar juga.
Tidak ada orang yang bisa menjadi rasul selain Dia yang selalu menemani dan ikut serta dalam setiap peristiwa perjalanan pelayanan Kristus Yesus. Maka daripada itu yang menjadi kriteria tersebut dan mereka yang sesuai dengan kriteria itu adalah dua orang, Barsabas dan Matias. Dan pada ayat-ayat selanjutnya kita dapat melihat siapa yang akhirnya terpilih menjadi rasul yang ke-12 itu. Di mana ada prosesi yang harus dilakukan, para rasul harus berdoa, meminta pertolongan tuntunan daripada Allah, dan juga proses pembuang undi. Nah, dalam hal ini ternyata kita dapat belajar bersama dalam kehidupan beriman kita sebagai orang yang percaya bahwa bila mana kita hendak menentukan sesuatu, bila mana kita diperhadapkan dengan pilihan A, B, dan seterusnya, semata-mata kita harus menyadari kita punya hikmat yang berasal daripada Allah. Ketika kita punya hikmat bersama, maka patutlah kita memohon agar dimampukan agar hikmat itu boleh bekerja dengan pilihan yang baik. Bila mana kita saat ini berseru memohon kepada Allah agar supaya dimampukan untuk menentukan suatu pilihan yang baik dan benar dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, maupun dalam segala hal yang saat ini dipercayakan kepada kita, serayalah kita memohon pertolongan daripada Allah. Karena hikmat yang berasal daripada Allah adalah hikmat yang sangat luar biasa dan baik bermanfaat dalam kehidupan orang percaya masa kini. Lalu hal yang berikutnya, perihal kriteria yang disampaikan untuk mengisi kelowongan kerasulan. Dalam hal ini dipilihlah mereka yang orang yang setia dan bertekun. Maka kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam kesetiaan bersama, maka marilah kita terus bersetia dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun apapun itu. Teruslah bersetia dalam ketekunan penantian Kristus Yesus datang kembali ke dunia ini. Lalu ternyata dapat kita lihat bersama orang yang dipilih untuk menempati posisi kerasulan yang ke-12 itu adalah orang yang punya sifat kesetiaan yang bertekun dalam setiap pelayanan yang Kristus Yesus jalankan. Dalam hal ini kesetiaan kita untuk mengikut Kristus Yesus yang sungguh-sungguh adalah menjadi saksi hanya karena kasih karunia Allah dalam diri anaknya Kristus Yesus yang menyelamatkan manusia dan dunia. Maka sifat bersetia kita sebagai orang Kristen masa kini boleh menjadi kesaksian bersama dan selalu kobarkanlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita telah memberikan kesempatan bagi diri kita untuk berdoa dan mendengarkan renungan singkat di hari ini. Maka biarlah sukacita terus bertambah dan menjadi pedoman semangat ketika kita menjalankan aktivitas kita hari lepas hari. Atas nama Wadah Pekerja Majelis Jemaat Kami Bukit Muriati Kalabaru mengucapkan selamat bersyukur atas ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Biarlah sukacita yang dirasakan secara pribadi maupun keluarga boleh tersebar kepada setiap mereka yang ditemui maupun ketika menjalankan tugas pekerjaan maupun pelayanan di hari ini. Terima kasih banyak terus menopang kami dalam setiap program dalam channel Jemaat Kami Bukit Muriati Kalabaru. Kasih setia Tuhan senantiasa selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.